Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunisba Utami. Saya dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, IKM kelas C, dengan NIM 100111182429034 dengan nomor urut 10. Nah, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengisi lembar kerja REBA. Nah, jadi sebelum itu REBA itu adalah singkatan dari Rapid Entire Body Assessment. Nah, dan juga pada lembar kerja REBA ini terbagi menjadi dua, yaitu ada A dan B. Nah, pertama ini kita akan membahas di bagian A, yaitu neck, trunk, and leg analysis. Nah, step pertama itu kita akan mencari di mana letak posisi si leher. Nah, pada foto telah saya analisis menggunakan aplikasi Angulus, itu didapatkan sebesar 20 derajat. Nah, jadi itu berarti terdapat di skor kedua karena itu 20 derajat atau lebih. Nah, kita tidak lupa juga untuk adjust karena di sini ada dua. Yang pertama itu if neck is twisted. Kalau misalnya dianya berputar seperti ini, itu ditambah 1. Jika yang kedua itu if neck is side bending. Kalau dianya seperti ini, itu juga ditambah 1. Tetapi di foto itu tidak ada pergerakan, jadi tetap skornya adalah 2. Yang kedua itu, step kedua itu kita akan menentukan letak posisi dari trunk atau tulang belakang atau punggung. Nah, dimana pada foto didapatkan sebesar 10 derajat, yaitu di skor kedua karena itu 0 sampai 20 derajat. Dan nggak lupa juga adjustnya. Yang pertama itu if trunk is twisted, kalau misalnya dianya berputar seperti ini. Kemudian yang kedua itu if trunk is side bending, kalau dianya bergerak seperti ini. Tetapi di foto tidak ada pergerakan, jadi skornya tetap 2. Yang step ketiga itu adalah legs atau kaki. Nah, pada foto itu kakinya itu tampak lurus, berarti itu skornya itu adalah 1. Kemudian di sini ada adjust. Nah, karena di foto itu agak sedikit menekuk, kakinya agak sedikit menekuk, jadi di situ adalah dapatnya di 30 derajat, jadi ditambah 1, jadi 1 tambah 1 2. Nah, kenapa 30 derajat? Karena kita tuh jangan lupa untuk mengurangi dengan 180, karena pada saat kaki itu lurus berarti derajat itu 180. Nah, di aplikasi Angulus itu dengan lengkukan yang agak menekuk itu, kaki yang agak menekuk itu didapatkan 150 derajat. Nah, 180 dikurang 150 jadi 30 derajat. Nah, kemudian di sini kita akan mencari scores dari tabel A, di mana neck tadi sudah kita dapatkan skornya 2, kemudian trunk tadi didapatkan juga 2, kemudian legs tadi juga 2. Nah, kita tarik ke tengah, yaitu kita dapatkan skornya adalah 4. Jadi skor tabel A tadi adalah 4. Jadi di sini di step keempat kita isi dengan poin 4. Nah, kemudian pada step kelima ini adalah add force atau load score. Nah, load score ini adalah beban yang diangkat. Nah, pada case foto tersebut itu si operator itu mengangkat beban sapu yang seberat 500 gram atau kalau di LBS itu 1,102. Nah, jadi itu berarti if load kurang dari 11 LBS, jadi nilainya itu adalah 0. Nah, kemudian di step 6 ini adalah penjumlahan dari step 4 tadi dan step 5. Jadi 4 ditambah 0 sama dengan 4. Nah, kemudian kita akan mencari di bagian B, arm and wrist analysis. Nah, step 7 itu kita akan mencari lokasi upper arm position. Nah, di mana pada foto ini kita dapatkan kalau upper armnya itu 35 derajat, berarti di skornya itu 2 karena 20 sampai 45 derajat. 35 kan ada di antara ini. Nah, kemudian juga jangan lupa adjust. Nah, yang pertama itu jika bahunya tuh naik, berarti itu ditambah 1. Kemudian yang kedua itu jika
upper armnya buka tutup atau terbuka itu juga ditambah 1. Kemudian yang ketiga itu jika dalam mengangkat beban itu kita tidak ada support atau bantuan dari meja, itu dikurang 1. Nah, jadi di foto ini tidak ada mengangkat bahu, tidak ada bantuan dalam melakukan atau mengangkat beban itu, jadi tetap kita buat skornya itu adalah 2. Yang kemudian itu step 8 itu kita akan menentukan letak lower arm position, dimana pada saat kita menyapu itu kan di foto ini kita dapatkan itu derajatnya sebesar 81 derajat. Nah, 81 derajat berarti itu diantara ini 1 juga bisa, 2 juga bisa. Tetapi pada saat menyapu itu kan kita tidak hanya mantap ke bawah, tetapi kita kan bergerak. Jadi itu 2. Skornya adalah 2. Nah, kemudian step 9 ini letak wrist position. Nah, di mana jari atau dari pergelangan tangan ini, jari-jari telapak tangan. Nah, itu ini itu subjektif aja dari kita, dari kalian. Nah, kalau di foto ini kan dia itu menyapu nih. Nah, dan juga itu kan pasti derajatnya nggak 15 derajat tapi 15 derajat lebih. Nah, kemudian ada adjustnya. Nah, jika dia tuh midline seperti ini atau seperti ini, itu ditambah 1. Atau dianya mutar atau bergerak, itu juga ditambah 1. Nah, pada posisi menyapu ini kan tangan kita tuh seperti ini. Nah, seperti ini kan. Jadi itu ditambah 1. Jadi 2 ditambah 1 itu skornya adalah 3. Nah, kita masuk lagi nih di tabel mencari skor di tabel B. Nah, di mana upper armnya tadi sudah kita dapatkan 2, kemudian lower armnya itu kita dapatkan 2, dan wristnya itu kita dapatkan 3. Nah, terus kita tarik ke tengah, terus skor tabel B ini kita dapatkan 4. Nah, terus kita buat nih 4. Nah, kemudian pada step 10 ini kita buat nih skor dari si tabel B-nya tadi adalah 4. Nah, kemudian di step 11 itu 8 coupling score. Nah, dimana ini itu subjektif juga bagi kita, dari kita. Nah, terus ini nih kita tuh menentukan bagaimana si operator ini mengangkat si bebannya, apakah good atau fair atau poor. Nah, pada foto ini bisa kita lihat, dan mungkin ya itu di fair. Nah, jadi skornya itu adalah 1. Nah, kemudian pada step ke-12 ini kita jumlahkan dari si step 10 dan step 11. Jadi 4 ditambah 1 sama dengan 5. Nah, terus kemudian kita isi lagi nih di pada tabel C. Nah, tabel C, skor A tadi kita lihat itu dapatnya di 4, kemudian skor B tadi kita dapatkan skornya di 5. Jadi kita buat nih, kita lingkarin, skor A ini 4, skor B ini 5. Nah, kita tarik lagi ke tengah, terus didapatkan tabel C ini adalah 5. Nah, kemudian kita isi tabel C skor sama dengan 5. Kemudian step ke-13 kita menentukan activity score. Nah, kalau misalnya dia bergerak setiap 1 menit itu ditambah 1. Kemudian kalau dianya bergerak 4 kali dalam menit itu 1. Kalau misalnya dia bergerak terus dia stop dan berpindah posisi, terus itu juga 1. Nah, tapi pada foto ini tidak ada pergerakan dan perpindahan, atau tidak melakukan seperti hal yang sudah kita sebutkan lagi tadi. Jadi skornya itu adalah 0. Nah, kemudian untuk final reba skornya ini yaitu si tabel C score tadi 5 ditambah activity score 0 sama dengan 5. Nah, kemudian kita menentukan scoring. Nah, scoring tadi kan final rebanya itu adalah 5. Jadi berarti 5 itu di antara si 4 dan 7. Nah, di 4 sampai dengan 7 ini adalah medium risk atau medium risiko. Nah, medium risiko ini adalah berarti kita harus segera melakukan perbaikan atau segera diperbaiki. Nah, kemudian kita pindah ke rula.
Karena sebelum itu rula itu adalah singkatan dari Rapid Upper Limb Assessment. Nah, case-nya rula ini sama dengan reba, bedanya hanya di posisi kaki. Nah, kalau misalnya di rula ini kita menentukan di step 11 ini menentukan legs-nya. Nah, misalkan di sini kita tuh cuman ingin mengetahui apakah si kaki ini tuh ada supportnya. Misal kalau misalnya dia jinjit atau kakinya tuh nampak ke lantai atau pakai sepatu, nah berarti itu disupport, berarti itu tambah 1. Nah kalau tidak sama sekali atau tidak, berarti itu ditambah 2 gitu. Mungkin itu saja. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.